Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Robun, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara menganalisis perubahan tutupan lahan dengan plugin Molus di QGIS. Nah, di sini saya akan mentutorialkan cara secara runtut dan anti error. Jadi perhatikan dengan teliti dan fokus ya kawan-kawan. Nah, untuk langkah pertama, di sini kita perlu menggunakan aplikasi lain. Jadi tidak tok di QGIS saja. Kita juga perlu menggunakan ArcGIS untuk mendissolve data awal kita. Yang mana data yang kita butuhkan itu ada beberapa data, yaitu data raster yang dijadikan SHP karena Molus itu cuma bisa memprediksi data raster. Selanjutnya ada juga data-data driving factor ataupun faktor pembantu seperti data jalan, data pemukiman ataupun data elevasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara mendissolve data driving factornya dulu, yang mana data ini akan digunakan pada analisis Molus nantinya. Nah, di sini saya sudah mendissolve satu data, yaitu data bangunan. Ini adalah hasil dissolve saya seperti ini, dan akan juga kita lakukan ke variabel lainnya. Nah, ini hasil dissolve saya. Baik, langsung saja kita dissolve parameter lainnya dengan cara seperti ini. Kita cek dulu berapa banyak jumlah atribut tabelnya, dan kita tentukan atribut tabel mana yang mau kita dissolve. Di sini saya akan mendissolve data feed dan juga data highway dan juga data name. Caranya seperti biasa, pilih aplikasi ini, masukkan data line, centang yang feed, centang yang highway, dan centang yang name. Tapi kayaknya highway tidak jadi, kita pilih feed dan name saja. Kemudian kita atur penyimpanannya, kita tulis di sini dissolve. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ketika prosesnya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita cek dulu atribut tabelnya. Nah, datanya jadi berjumlah 439 data. Tapi ini juga masih banyak sih kawan-kawan. Sepertinya harus kita dissolve lagi. Ya, ini masih banyak nih, karena nanti di QGIS itu mau ditambahkan atribut tabel yaitu kode. Jadi kita harus dissolve lagi supaya lebih efisien. Kita dissolve lagi ya. Pokoknya kita pilih yang fit, kita klik OK. Kita cek dulu ya, kita coba-coba dulu. Kita cek lagi atribut tabelnya. Sepertinya saya akan memakai data yang ini saja kawan-kawan. Kita save dulu datanya. Kita ganti namanya, kita save. Oke. Yes, ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita hapus. Ini masih banyak nih, kita dissolve lagi kawan-kawan. Ini yang tadi, kita hapus saja. Kita ini
ini dah sedikit, soalnya kita cek lagi yang ini. 32 data kita di sort ya kawan-kawan. Kita pilih yang fit dengan name. Pilih fit dan name. Di solve, masukkan parameternya, kita pilih fit dengan name. Kita atur penyimpanan, kita tulis namanya di solve. Lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita cek lagi atribut tabelnya. Nah, datanya jadi 27 tabel. Nah, setelah itu barulah kita bisa masukkan ketiga data ini ke dalam QGIS. Caranya kita pindah ke aplikasi QGIS. Dan di sini kita klik New Empty, atau kalau kawan-kawan tidak menemukan layar seperti ini, kawan-kawan klik Ctrl N saja dan dia akan muncul layar baru. Nah, cara untuk menambahkan layar di QGIS itu seperti ini kawan-kawan. Klik layer, pilih add layer, dan kalian harus tahu perbedaan data vektor dan data raster. Yang mana data vektor tuh data SHP, data jalan, data administrasi itu tuh masuk data vektor. Sedangkan data rasternya adalah data citra seperti citra Sentinel, citra Landsat, atau pokoknya data rasternya data pixel, sedangkan data layer atau vektornya data polygon, point, dan line. Nah, karena di sini kita memakai semua data vektor untuk analisis molus, maka kita tambahkan dulu data vektor, yang mana nanti data vektor ini akan kita ubah menjadi data raster. Caranya add layer, pilih add vector layer, karena kita akan memasukkan data vektor. Tapi kalau kawan-kawan mau memasukkan data raster, klik add data raster. Kita klik ini, terus kita klik titik 3 untuk memilih datanya. Kita masukkan data kita. Nah, di sini saya menggunakan 3 interval citra, dimana saya menggunakan citra tahun 2014, citra tahun 2019, dan citra tahun 2024. Sebenarnya di sini saya sudah mengolah ketiga data citra ini menjadi data tutupan lahan, karena di sini adalah tugas sebelum saya melakukan analisis untuk molus ini. Jadi sebenarnya ini data raster yang saya ubah jadi SHP, karena seperti yang kita tahu data raster itu datanya sangat besar dan berat. Jadi untuk meringankan data raster tadi, saya ubah data ini menjadi data SHP. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan data-data citra yang telah kita buat. Tambahkan data SHP-nya. Soalnya klik open dan klik add. Oke. Kita zoom to layar untuk memperbesar datanya. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi data vektor dengan cara klik layer, add layer, pilih add vector layer. Kita tambahkan data batas kecamatan supaya bisa membedakan kecamatan yang akan kita analisis. Karena di sini saya menggunakan 3 kecamatan, jadi saya akan menambahkan data batas kecamatan ataupun administrasi supaya bisa membedakan data saya. Ini adalah data batas kecamatan saya. Kita ubah data ini menjadi bingkai supaya data-data citra ini kelihatan. Caranya seperti ini, klik kiri pada batas kecamatan, klik properties. Dan
Selanjutnya kita turun ke bawah sini. Selanjutnya kita pilih yang ini, kita naik ke atas lagi, kita ganti warnanya menjadi warna hitam, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita tambahkan data driving factor ataupun faktor pembantu dengan cara seperti tadi. Pilih layer, add layer, pilih add vector layer. Selanjutnya kita cari di mana data itu kita simpan. Ini saya menyimpannya di sini. Inilah data driving factor saya. Selanjutnya kita tambahkan data-data ini ke dalam QGIS. Dengan cara seperti ini. Kita tambahkan lagi. Poin 3 kecamatan UTMB Soft. Kita add. Selanjutnya kita tambahkan lagi data lain 3 kecamatan UTMB Soft 2. Kita add lagi. Nah, ini adalah data driving factor yang saya gunakan, yang mana sini ada data jalan, data bangunan, dan data pemukiman. Di sini karena saya ingin mengganti warna jalannya menjadi warna merah, karena saya nggak suka melihat warnanya yang hijau ini, saya ganti jadi merah. Nah, selanjutnya untuk poinnya juga saya mau ganti warnanya menjadi warna yang terang. Di sini saya menggantinya menjadi warna hijau, tapi hijau layarnya hijau juga, berarti kita ubah menjadi orange. Nah, ini saya letak di atas jalan supaya kelihatan. Selanjutnya untuk ini poligon saya ubah juga. Di sini saya mau mengganti warnanya juga jadi warna biru. Ini saya letakkan di paling atas juga biar kelihatan. Nah, setelah semua data ini termuat di dalam QGIS, selanjutnya kita lakukan persamaan variabel ataupun persamaan cell size dari data-data yang akan kita gunakan untuk analisis modus. Selanjutnya kita lakukan persamaan atribut table dari data citra dengan pun data driving factor ini dengan cara klik kiri pada data citra, open atribut table. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya di sini kita tambahkan kode JL. Karena di sini saya sudah menambahkan kode JL-nya, berarti ini tidak perlu ditambahkan lagi. Di sini kita cek dulu open atribute table. Di sini juga sudah ada kode JL-nya. Kita cek yang 2024. Dan di sini juga sudah ada kode JL-nya. Kita cek yang jalan dengan cara open attribute table. Nah, di sini belum ada kode JL-nya. Nah, tujuan untuk menambahkan kode JL ini adalah supaya data citra 3 interval tahun ini dan data driving factor ini sama. Jadi pada saat analisis di Molus ataupun analisis perubahan tutupan lahan di masa depan itu datanya match dan tidak error. Nah, cara untuk menambahkan kodenya seperti ini. Kalau di QGIS kita tekan dulu yang ini, toggle editing. Setelah itu kita pilih yang ini, new file, dengan cara klik ini. Selanjutnya kita tulis namanya kode JL karena ini jalan seperti ini.
Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita bisa isi kode JL-nya sesuai dengan jumlah kabel. Karena di sini kabelnya cuma satu, berarti kita isi satu. Selanjutnya kita tekan ini dan kita save. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada driving factor yang lain dengan cara klik kiri, kemudian pilih Open Attribute Table. Selanjutnya kita pilih selanjutnya kita tekan saja toggle editing, kita tambahkan tabel baru, kita tulis kode JL. Selanjutnya kita klik OK. Kita tulis kode ini sesuai dengan masing-masing nomor tabel 1, 1, 2, 2, 3 dan begitu seterusnya. Nah, tujuan dari di dissolve di ArcGIS tadi adalah supaya saat mengisi kode di QGIS ini datanya tidak terlalu banyak. Jadi kita dissolve dulu data di attribute table-nya supaya saat kita mengedit attribute table ini datanya itu tidak berjumlah ratusan atau ribuan, dan ini juga menghemat waktu. Selanjutnya kita klik ini, kita save. Jika teman-teman bisa ataupun tahu cara dissolve di QGIS, lakukan di QGIS, tapi karena saya sudah familiar dissolve di ArcGIS, jadi saya lakukan di ArcGIS. Selanjutnya saya pindahkan data yang sudah saya dissolve tadi ke QGIS. Selanjutnya kita lakukan juga pada point dengan cara yang sama, Open Attribute Table, dan kita klik toggle editing. Kita klik toggle editing dan kita tambah tabel baru dengan cara seperti ini. Kita tulis kode JL. Dan kita klik OK. Nah, sepertinya data-data nol ini memang data yang alami dari yang saya download di websitenya, dan ini sepertinya datanya aman, bukan data anomali. Kita isi lagi kode JL-nya berurutan 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Setelah itu kita save. Nah, setelah data ini kita samakan semua kode JL-nya, selanjutnya kita ubah data-data ini menjadi data raster. Nah, selanjutnya kita ubah data citra ini menjadi data raster dengan cara klik raster, dan pilih convention, pilih yang rasterize, vector to raster. Nah, selanjutnya kita masukkan data citra 2014. Selanjutnya kita tentukan output raster unit, kita pilih georeference. Selanjutnya untuk fill to ask for a Bour in value ini kita pilih yang kode JL. Output raster size ini kita pilih georeference unit. Nah, untuk width horizontal resolutionnya kita pilih 30 meter karena saya menggunakan citra Landsat, jadi resolusinya itu 30 meter. Tapi kalau teman-teman menggunakan citra Sentinel itu resolusinya 10 meter. Jadi disesuaikan dengan
jenis citra yang kalian gunakan, ataupun citra-citra lainnya kalian sesuaikan resolusinya. Selanjutnya untuk tempat penyimpanannya kita atur, kita save to file, kita tulis ini raster 2014, enter. Selanjutnya kita klik run, kita tunggu dan sudah jadi. Selanjutnya kita input lagi yang raster 2019 dengan cara yang sama, pilih kode JL, output raster size nya georeference unit, horizontal resolution 30, vertical resolution 30, dan tempat penyimpanannya kita atur, kita ubah jadi nama raster 2019, kita klik run. Oke, kita kembali lagi, kita ubah yang citra tahun 2024 dengan cara pilih citranya, langkah yang sama, dan kita atur penyimpanannya, kita ubah jadi raster 2024, kita klik run. Selanjutnya kita close, kita centang citra vektor ini, kita letak batas kecamatan di paling atas. Setelah itu kita atur jarak citranya dengan cara pergi ke raster, pilih analis, pilih yang proximity raster distance, masukkan raster tahun 2014. Selanjutnya kita distance unitnya kita pilih yang georeference unit, dan kita atur tempat penyimpanannya, kita tulis namanya menjadi proximity 2014, kita enter, kita run, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama di raster 2019. Distance unitsnya kita ubah jadi georeference unit, hanya distance unit yang kita ubah. Selanjutnya kita atur tempat penyimpanan, kita ubah namanya jadi proximity 2019, kita klik run, kita tunggu juga prosesnya sampai selesai. Lakukan hal yang sama di citra 2024. Ini saja yang kita ubah, kita atur penyimpanannya, kita klik run. Nah, setelah kita ubah citra tadi menjadi proximity, kita centang data raster ini supaya tidak berat, kita potong proximity ini sesuai dengan batas kecamatan kita dengan cara klik raster, pilih clip raster by max layer. Nah, di sini masukkan proximity 2014, masukkan batas kecamatan. Selanjutnya kita centang yang ini, dan kita atur tempat penyimpanannya, raster fix 2014, kita klik run. Nah, kita close, kita lihat raster letak batas kecamatan di paling atas. Selanjutnya kita lakukan hal sama di raster yang lainnya. Kita pilih clip raster by max layer.
kita lakukan proximity pada raster tahun 2019. Kita potong citra proximity-nya dengan cara pilih raster, tekan extraction, pilih clip raster by max layer, masukkan proximity tahun 2019, max layernya batas kecamatan. Nah, karena di sini tadi error, kita coba atur koordinat sistemnya atau UTM. Kita pilih wilayah zona kita sesuai UTM. Karena di sini saya berada di Provinsi Riau, jadi UTM-nya tuh zone 47N. Lakukan yang sama pada max layer ataupun target CLS-nya. Pilih 47N. Selanjutnya kita centang yang create an output, match the extent, dan keep resolution. Kita atur penyimpanannya, save to file. Kita buat namanya menjadi rasterfit 2019. Selanjutnya kita klik run. Nah, muncul rasterfit 2019-nya. Kita lakukan hal yang sama pada proximity tahun 2024. Maksudnya kita pilih batas kecamatan. Kita atur penyimpanannya. Kita ubah jadi rasterfit 2024. Kita klik run. Oke, kita close. Di sini band rasterfit ini agak anomali. Kita lakukan lagi pemotongan citranya. Klik by mask layer lagi, kita pilih yang proximity 2024. Jangan kita ubah koordinatnya, jangan kita atur. Kita centang yang create ini, kita centang yang ini, kita save to file. Kita save, ya kita refresh, dan kita klik run. Pilot permission denied. Oh, tidak bisa ya. Berarti kita ganti jadi rasterfit 2024 2. Kita klik run. Oke, kita close. Sepertinya memang datanya seperti itu. Kita hapus saja. Misalnya kita uncentang yang proximity ini. Kita ganti warna batas kecamatannya. Kita klik OK. Selanjutnya kita ubah briefing faktornya menjadi data raster dengan cara yang sama seperti tadi. Pilih raster, pilih rasterize, tekan convention, pilih rasterize, masukkan data briefing faktor kita. Ini kita pilih kode GL. Output raster unitnya pilih georeference unit. Dan ini kita ubah juga horizontal resolution-nya jadi 30 dan vertical resolution-nya jadi 30. Nah, kita atur penyimpanan, save to file. Kita pilih polygon. Kita tulis namanya di polygon. Polygon briefing faktor pemukiman. Oke, kita klik save, kita klik run. Lainnya kita lakukan hal yang sama pada briefing faktor yang lain. Ini kita ubah jadi kode GL. Ini georeference unit. Di sini horizontal resolution dengan vertical resolutionnya kita ubah jadi 30 meter. Pada menyesuaikan dengan data intro tadi supaya dia jadi map. Supaya kita ubah lagi namanya jadi
atau line-nya. Coba point. Di sini kita tulis point. Klik run. Lakukan hal yang sama pada living faktor ketiga. Ini kode JL. Kita ubah jadi line. Living factor line. Kita klik run. Nah, kita close. Kita ancamkan yang data vektor ini, kita ubah ini supaya menjadi proximity. Tidak touch tadi. Jadi cluster, pilih analis di proximity. Masukkan data line ini. Ini ubah jadi georeference unit. Atur penyimpanannya, kita tulis proximity. Proximity apa nih? Proximity line. Proximity line. Taruh, kita klik run. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada point dan polygon. Video reference unit kita beri proximity point. Namanya kita ganti, nama penyimpanannya. Kita klik run. Satu lagi, ubah yang polygon. Ini georeference unit. Kita ubah namanya jadi polygon. Kita klik run tadi. Oke. Kita close. Nah, setelah itu proximity, kita lakukan proses proximity. Centang ini. Selanjutnya kita potong proximity ini sesuai dengan batas dengan cara yang sama. Pilih raster, klik extraction, pilih yang klik raster by max layer. Masukkan data proximity line. Max line-nya pilih batas kecamatan. Kita centang yang ini. Kita penyimpanannya menjadi line fix. Line enter, kita klik run. Oke. Lakukan hal yang sama pada polygon dan point. Point ini max line-nya batas kecamatan. Kita centang tiga ini, kita atur penyimpanannya jadi point. Kita klik run. Lakukan yang sama pada polygon. Klik run. Oke. Kita close. Kita letak batas kecamatannya paling atas. Centang yang proximity tadi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita hapus data-data yang tidak diperlukan. Kita klik proximity, kita klik shift. Kita hapus data yang tidak dicentang ini. Ini juga kita hapus. Ini remove layer. Oke. Nah,
tujuan dari menghapus data tadi supaya saat melakukan analisis modus kita tidak pusing lagi data mana yang akan kita pakai. Jadi data-data fix saja yang kita perlukan untuk menganalisis di pelagian modus nanti. Nah, ini data yang telah kita siapkan dan sudah sesuai parameternya karena sudah kita ubah tadi. Selanjutnya kita masuk ke analisis modus ataupun analisis seluler automata. Caranya kita klik plugin, kita klik manage and install plugin, kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya sini kita cari modus. Nah, kita tekan ini. Jikalau teman-teman belum menginstal plugin Molus ini, kawan-kawan tekan install di sini. Tapi kalau kawan-kawan sudah install, hasilnya akan seperti ini. Di sini saya mencontohkan cara menambahkan plugin Molus. Selanjutnya kita klik close saja. Soalnya di sini plugin Molus itu terletak di raster. Nah, kita tekan yang ini, kita tekan Molus. Jadi plugin Molus itu seperti ini kawan-kawan. Jadi data yang muncul itu data yang telah kita edit tadi dan yang kita butuhkan saja. Nah, pertama-tama kita masukkan data inisial dan data final. Yang mana data inisial ini adalah data tahun awal yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan tahun 2014 sebagai data inisial. Untuk data finalnya saya menggunakan data tahun 2024. Nah, driving faktornya kita masukkan ke spatial variable. Caranya kita klik line fix sampai polygon fix, kita add dan kita cek geometrinya. Nah, di sini geometrinya sudah matching kawan-kawan. Nah, kenapa saya menggunakan data tahun 2014, 2019 dan 2024? Karena di sini saya mau menganalisis perubahan lahan di tahun 2029 ataupun 2030. Nah, kalau kawan-kawan ingin menganalisis perubahan tutupan lahan di masa depan juga, kawan-kawan bisa menggunakan data land use ataupun tutupan lahan itu dengan interval yang berbeda. Di sini saya menggunakan interval 5 tahun. Dengan tahun yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama itu tahun 2014 ke tahun 2019 itu jaraknya 5 tahun. Selanjutnya tahun 2019 ke tahun 2024 itu jaraknya juga 5 tahun. Jadi semakin banyak interval tahunnya, maka itu semakin bagus untuk analisis. Selanjutnya setelah kita cek geometrinya dan geometri kita ini matching, kita ke evaluasi correlation. Yang mana evaluasi correlation ini untuk melihat tabel ataupun perubahan luasan lahannya. Caranya, teman-teman pilih metode yang ingin teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan metode Pearson correlation karena ini metode yang lebih akurat dibandingkan dua metode lainnya. Setelah itu, teman-teman cek cluster ini dan teman-teman tekan cek. Dan di sini adalah tombol hasil tabelnya. Kita tekan cek dulu, maka nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasil tabel dari analisis evaluation correlation ini. Selanjutnya kita pilih area change atau kita di sini ingin mengetahui area mana saja yang berubah. Kita klik ini. Di sini ada kelas statistiknya, ada transition metricnya, yang mana di sini akan menunjukkan tabel juga. Di sini teman-teman bisa pilih ininya apa, mau pakai satuan apa. Di sini saya menggunakan satuan hektar. Saatnya kita pilih update tables. Kita pilih create.
Jika teman-teman mengalami kendala yang sama, kita cek lagi data-data dari data raster dan dari pin faktor kita, karena ini kemungkinan ada data yang tidak match ataupun datanya itu berbeda, entah itu di cell size ataupun di simbologinya. Kita cek dulu, kita klik properties, kita pilih simbologi, kita pilih yang palette, dan kita classify. Nah, yang mana di sini simbologinya cuma satu. Kita cek di raster yang kedua, kita pilih yang palette, kita classify. Nah, di sini simbologinya ada 4, dan kita cek lagi properties, kita pilih palette dan kita classify. Di sini simbologinya 3. Nah, karena perbedaan simbologi ini, mungkin molusnya tidak ingin memproses, jadi kita atur lagi supaya raster kita ini simbologinya sama. Jadi selain cell size, kita juga harus memperhatikan simbologi ataupun atribut tabelnya supaya sama, dan saat analisis molusnya ataupun seluler automatanya itu bisa berjalan dengan lancar. Kita lakukan lagi perubahan ataupun kita cek dari awal lagi apakah ada data yang salah ataupun data yang terlupa. Kita tambahkan data raster kita. Kita cek dulu ya kawan-kawan, supaya kita tahu apa yang tidak kena di data ini. Di sini kode JL sudah 5. Di sini kode JL nya juga sudah 5. Dan di sini kode JL nya juga sudah 5. Sepertinya di sini tuh terkena anomali pada saat kita mengubah data vektornya menjadi data raster. Coba kita cek lagi ya. Kita pergi ke raster, kita pilih yang proximity, kita masuk ke input layer kita. Bukan proximity, kita pilih raster, kita pilih yang convention, kita pilih yang rasterize. Citra 2014. Di sini kita pilih kode JL. Ini kita pilih georeference unit. Ini kita pilih yang 30 meter, 30 meter. Kita atur lagi penyimpanannya. Kita ubah jadi 2014. Kita klik run. Seperti ini bandnya ada 5. Berarti ini simbologinya juga ada 5. Kita cek simbologinya seperti ini, pilih palette, classify. Nah, di sini juga simbologinya 5, soalnya kita apply. Yang jadinya seperti ini kawan-kawan. Kita letak batas kecamatan di paling atas. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada Citra 2019. Cluster, convention, rasterize, masukkan data Citra 2019. Ini kita pilih kode JL. Output raster size unitnya kita pilih georeference. Horizontal resolution kita pilih 30 meter dan vertical resolution kita pilih 30 meter. Kita atur penyimpanannya, kita tulis 2019. Soalnya kita klik run. Oke. Di sini bandnya juga sudah sama, yaitu 5 kelas. Kita ke properties. Kita atur simbologinya, kita classify. Kita klik OK. Kita letak batas kecamatannya di paling atas. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama
pada Citra 2024. Kita pilih kode JL, kita pilih dia reference unit. Ini 30, ini 30. Selanjutnya ini kita atur penyimpanannya, tulis 2024. Kita klik run. Oke. Kita ke properties, kita atur paletnya dan kita classify. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini kawan-kawan. Dan centang yang ini juga. Nah, di sini saya berpedoman pada beberapa modul untuk menganalisis modus ini. Kita lihat lagi modul yang saya gunakan. Oh, paham. Berarti yang saya analisis tadi itu saat saya merubah citra menjadi proximity dan saya atur dengan batas kecamatan itu sebenarnya itu untuk driving factor, tapi saya lakukan juga di citra. Maka dari itu citranya menjadi ini tidak match simbologinya. Oh, berarti di sini itu ini apa? Salah membaca. Jadi citra ini cuma perlu diubah jadi raster dan atur simbologinya menjadi 5 kelas. Sedangkan driving faktornya ini perlu kita ubah jadi raster, terus kita ubah jadi ke proximity untuk melihat jaraknya, dan kita potong proximity itu sesuai dengan batas kecamatan. Oh, jadi seperti itu. Oke. Nanti di kolom deskripsi saya letakkan juga atau saya cantumkan juga modul-modul yang saya gunakan ini, supaya kawan-kawan bisa memilih ingin melihat nonton video ataupun membaca modul. Nah, karena kita telah menemukan jalan keluar dari masalah tadi, kita hapus data yang tidak perlu, kita save, kita remove, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke plugin modus tadi, kita ulang lagi input data kita, kita pilih modus, kita masukkan tahun awal inisial 2014 dan tahun akhir 2024. Selanjutnya kita masukkan driving faktornya, kita klik add, kita cek geometri. Selanjutnya kita klik OK karena geometri kita sudah match. Kita ke evaluasi dan korelasi, kita klik cek. Juga hasilnya. Selanjutnya kita ke area yang berubah. Di sini kita pilih satuan hektar, kita update tables. Nah, karena simbologinya sudah sama yaitu 5 kelas, di sini baru muncul ini area yang berubah. Dan di sini juga berjumlah 5 kelas karena tadi band atau kelasnya itu tidak sama antara ketiga citra ini, tapi setelah diubah kembali bandnya menjadi sama, menjadi 5 kelas, dan area yang berubahnya di analisis modus ini keluar. Setelah kita tekan update tables ini, selanjutnya kita pilih create change map ini dan kita atur nama untuk data yang kita simpan. Di sini saya buat saja create change map. Saatnya kita klik save, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah analisis area change ini, kita ke transition potential model, yang mana di sini itu untuk melihat tabel perubahannya itu apakah perubahannya itu besar ataupun perubahannya itu kecil.
Di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada ANN atau Artificial Neural Network, ada Weight of Evidence, ada Multi-Crate Evaluation, ada Logistic Regression, dan Model from File. Nah, untuk perubahan tutupan lahan ini, karena kita memprediksi di masa yang akan datang, metode yang paling akurat ataupun yang paling cocok itu adalah metode Artificial Neural Network, karena metode ini tuh bisa membaca pixel dalam ukuran yang sangat banyak. Tapi kalau kawan-kawan ingin mencoba metode lain seperti Weight of Evidence, Multi-Criteria Evaluation maupun metode lainnya, ini boleh-boleh saja, tapi disesuaikan dengan analisis tutupan lahan yang teman-teman ingin lakukan, yang mana pada masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi untuk metode perubahan tutupan lahan yang saya gunakan ini, saya menggunakan metode ANN. Di sini kita perlu atur juga untuk parameternya, yang mana dari parameter ini akan mempengaruhi bentuk tabel kita nanti. Yang mana bentuk tabel kita nanti itu ada jenis-jenisnya. Nah, ada jenis-jenisnya, yang mana ada 3 jenis. Yang pertama itu ada bentuk tabel sempurna seperti ini, yaitu kedua kurva itu turun dengan mulus, dan ini menandakan hipotesis kita benar. Selanjutnya ada juga bentuk tabel yang overfitting, yang mana bentuk tabel ini tuh kurang jumlah lapisan yang tersembunyi, dan kita harus meningkatkan jumlah sampel. Jadi bentuknya itu seperti ini, yang mana antara jarak line warna merah dan line warna hijau itu sangat jauh. Dan yang ketiga itu ada bentuk tabel yang buruk. Ini ditandai dengan titik puncak yang kacau seperti ini. Jadi kalau seandainya nanti saat menganalisis tabel ini teman-teman mendapatkan bentuk yang buruk, teman-teman bisa ulangi lagi bentuknya. Nah, di sini ada juga teknik ataupun parameter yang bisa kawan-kawan gunakan. Tapi di sini saya default saja mengikuti yang ditentukan di sini. Soalnya kita tekan Train Neural Network dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sepertinya bentuk tabel saya ini hampir buruk. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini tidak apa-apa jika bentuk tabelnya belum sempurna di awal. Teman-teman bisa mencobanya lagi sampai bentuk tabelnya ini agak sempurna ataupun sempurna. Dan untuk terang model ini cukup membutuhkan waktu karena kita menggunakan metode yang sangat cepat. Dan dia menganalisis pixel dalam jumlah yang sangat banyak juga. Oke, bentuk tabel yang saya analisis seperti ini. Selanjutnya saya ingin mengulangi lagi bentuk tabelnya sehingga hasilnya itu agak sesuai ataupun agak sempurna. Caranya teman-teman cukup ubah aja beberapa parameter yang ada di sini. Misalnya learning rate-nya ubah menjadi 100. Maximum iteration-nya tetap 1000 ataupun 2000. Dan momentumnya bisa diubah menjadi 50 ataupun 100. Tapi di sini saya ingin mengubah learning rate saya menjadi 100 saja. Dan momentum saya biarkan seperti ini, default seperti yang tadi. Saatnya kita try lagi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jikalau kita mengikuti panduan yang ada di modul,
Di sini naik boardnya 1, learning rate-nya 0,001, maximum iterationnya 100, hidden layer-nya 100, momentumnya 0,050. Jikalau bentuknya masih kurang bagus, maka saya akan berpedoman pada modul ini ataupun pada modul yang ini. Ataupun pada modul yang ini. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, bentuknya juga masih belum sempurna ya kawan-kawan. Kita ubah lagi ini dengan berpedoman pada modul. Kita ubah maksimum iterationnya menjadi 100 dan learning rate-nya menjadi 0,001. Kita klik train. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini bentuknya agak sempurna. Dan saya pun sudah agak puas dengan bentuknya. Saatnya kita lanjutkan ke analisis seluler automata ataupun analisis perubahan tutupan lahannya di masa depan. Nah, ini caranya. Kita centang dulu yang transition protection maps. Untuk direction path-nya kita pilih yang data kita tadi. Kita cari di mana kita malah menyimpannya. Kita pilih mau simpan di mana, bukan kita pilih di mana. Kita pilih di sini saja tempat menyimpannya. Kita select foldernya. Misalnya namanya tuh kita tulis prediksi tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2025, 2029, 2029, 2030, 2031, 2029. Nah, untuk Kelton function ini kita pilih ini yang tadi, yang chain map 2024 ini. Ini kita tulis namanya prediksi 2029. Enter. Simulation resultnya kita tulis juga hasil prediksi 2029. Ini kita tekan ini. Tujuan dari ini tuh untuk memprediksi tahun di masa depan. Yang mana jika di sini 1 berarti 2024, interval 5 tahun di masa depan itu berarti 2029. Jikalau ini 2019 berarti interval 5 tahun ke depan itu 2024.
Begitu seterusnya. Kalau misalnya di sini 2029, tahun terakhir yang kita gunakan, berarti itu interval tahun berikutnya itu 2034, dan begitu seterusnya. Untuk ini kita tambahkan living faktornya juga dengan cara add, dan add. Soalnya kita coba cek konsistensinya, dan ini match. Soalnya kita pilih star. Bismillah. Kita tunggu prediksi seluler automatanya sampai 100%. Nah, sebenarnya inti dari modus ini adalah seluler automata ataupun prediksi perubahan tutupan lahan di masa depan. Sebenarnya ada banyak cara untuk memprediksi perubahan tutupan lahan di masa depan ini, tapi salah satu metode yang bisa kalian gunakan itu adalah metode seluler automata ini. Dan juga banyak aplikasi ataupun software yang bisa kita gunakan untuk memprediksi seluler automata ini, seperti ada Perset ataupun QGIS ini, ataupun aplikasi lain yang berkaitan dengan GIS. Tapi yang paling mudah dipahami ataupun agak bisa dipahami itu cara kita menganalisisnya di software QGIS ini. Di sini untuk memprediksinya cukup membutuhkan waktu, dan mungkin sebagian dari kalian software QGIS-nya ini mungkin not responding, tapi lakukan saja. Nah, di sini hasil prediksi 2029-nya sudah muncul. Saatnya kita validasi hasil prediksi ini dengan cara ke kolom prediksi, dan di sini kita masukkan referensi mapnya. Kita masukkan hasil prediksi tadi. Kita mulai start validasinya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, yang mana nanti di start validasinya akan muncul angka di dalam kotak ini, muncul line di dalam kotak ini, yang mana line itu ada berwarna hijau, merah, ungu, biru, dan kuning. Dan nanti line ini tuh ada penjelasan masing-masing keterangannya di sini. Setelah kita mengecek validasinya, kita lakukan kalkulasi kappa, yang mana jika kalkulasi kappanya itu satuannya itu sampai lebih besar dari 0,8, itu berarti kalkulasi kappanya itu akurat atau sangat bagus. Berarti analisis perubahan lahan yang kalian lakukan itu bisa dinilai cukup benar ataupun benar. Tapi kalau misalnya kalkulasi kappa kalian itu jikalau kalkulasi kappa kalian itu lebih kecil dari 0,2, maka itu bisa dibilang hasil analisis kalian itu kurang tepat. Entah itu karena parameter kalian yang kurang, ataupun citra kalian yang salah digitasi. Nah, itu kalian perlu cek ulang lagi. Nah, di sini sudah muncul hasil validasinya. Dan di sini tuh selanjutnya kita klik kalkulate kappanya atau kalkulator kappanya. Nah, di sini korelasi saya itu 100. Berarti
berarti ini sudah akurat. Dan di sini tuh yang dominan tuh pada angka 0,2 dan 0,6 dan warna merah dan hijau, yang mana ini berarti menandakan validasi saya itu antara medium, kuantitas medium, dan kualitas rendah. Berarti ini di tengah-tengah. Untuk tabel-tabel ini bisa teman-teman simpan jika teman-teman butuh. Sini saya mau menyimpan tabel validasi saya. Image, kita ganti namanya menjadi image validasi prediksi 2029. Kita enter. Dan jika teman-teman juga ingin menyimpan tabel ini juga bisa dengan cara klik ini. Apa nama tabelnya tadi? Tabel ANN. Kita klik ini, terus kita tulis ganti namanya ANN method. Oke. Nah, ini adalah hasil prediksi seluler automata kita di Mulus. Ini dia, yang mana ini terdiri dari 5 band. Bisa kawan-kawan analisis sendiri sesuai dengan wilayah kajian teman-teman. Tapi biasanya parameter atau band ini tuh terdiri dari ini. Terdiri dari perairan, pemukiman, dataran tinggi, pertanian. Biasanya itu saja. Ini biasanya parameter band ataupun simbologi tadi itu terdiri dari ini. Satu itu bisa jadi badan air, dua itu bisa jadi hutan, lahan terbangun, dan sebaliknya. Disesuaikan saja dengan citra yang kawan-kawan digit atau yang kawan-kawan gunakan. Di sini untuk analisis saya itu yang merah ini permukiman, yang hijau ini dataran tinggi, dan yang ungu ini adalah pertanian, sedangkan yang biru ini adalah dataran rendah ataupun lahan terbuka, dan yang hijau toska ini adalah perairan. Nah, jadi hasil prediksi di masa depan ataupun tahun 2029 itu seperti ini. Pemukimannya akan semakin banyak dan perkebunannya juga bertambah. Untuk hasil prediksi ini bisa teman-teman simpan ataupun bisa kawan-kawan layout di QGIS ataupun di ArcGIS. Tapi karena saya nyaman menggunakan ArcGIS, maka saya akan melayoutnya di ArcGIS. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Nanti saya akan buatkan video terpisah bagaimana cara mengolah data citra ini supaya bisa dipakai untuk analisis modus atau